Dobonga Stangkai, karya Cawica, episode 107, ending perceraian. Sesuai permintaan Hanafi, proses perceraian dipercepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, surat cerai telah dicetak oleh Pengadilan Agama, mengesahkan perpisahan antara Hanafi dan Insa. Tak disangka, rumah tangga dua orang yang sangat saling mencintai akan berakhir dengan perceraian, dan itu sama sekali tak pernah terbayangkan oleh Hanafi. Bagaimanapun juga, ini semua adalah kesalahannya. Kesalahan menikahi Salma sebagai istri keduanya, juga kesalahan membiarkan Salma mengandung anaknya. Hanafi berada di kamar Kansa, menatapnya dengan penuh kesedihan. "Tinggalkan aku bersama Kansa sendiri," titah Hanafi pada Mirna yang berada di sampingnya. "Baik, Tuan." Mirna pun berlalu dan keluar dari ruangan itu. Hanafi berjalan menuju tempat tidur Kansa. Ia meletakkan sebuah amplop coklat yang dibawanya di meja di dekatnya. Hanafi duduk di tepi tempat tidur Kansa, melihat Kansa yang bergerak-gerak perlahan, terkadang juga terlihat tersenyum mengemaskan. Ia pun berusaha dengan lembut menggendongnya, menaruh Kansa dalam pelukannya. "Sayang, apa kau bahagia dengan hidupmu?" Hanafi berkata dengan memandang Kansa dengan mata yang berkaca-kaca. "Maaf, aku tak bisa mempertahankan Ibu Insa untukmu. Dia pergi meninggalkan ayah sendiri di sini. Dia meninggalkanmu juga. Dia tak melihat betapa mengemaskan dirimu ini. Apa kabar juga dengan ibu Salmamu di sana? Semoga dia tenang di surga, bersama kakek dan nenekmu juga. Kau harus tumbuh menjadi anak yang pintar dan soleh, anak, meski tanpa adanya sosok ibu di sampingmu. Ayah yang akan menjadi sosok ayah sekaligus ibu untukmu. Kau akan mendapat kasih sayang dari orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang benar-benar mencintaimu. Ayah akan selalu menjagamu sampai kapanpun itu. Tumbuh dan berkembanglah dengan baik, nak. Ayah akan selalu ada, melihat dan mendampingi di setiap pertumbuhanmu. Kansa kecilku, ayah sangat mencintaimu. Tetaplah berada di samping ayah, menjadi putri kecil ayah." Ingin berkalimat lagi, tapi Hanafi tak mampu. Ia terisak keras sambil memeluk Kansa di tepi tempat tidurnya. Hanafi tak tahu kehidupan apa yang akan dijalaninya setelah ini tanpa Insa, wanita yang sangat ia cintai. Hanafi ingin putus asa, tapi ia ingat kembali ada putri kecil yang dengan banyak harapan di sana. Ada putri kecil yang membutuhkan banyak kasih sayang darinya. Hanafi berusaha bangkit dan tetap tersenyum di depan bayi mungil itu, meski ia belum mengerti. Tapi Hanafi tak ingin putrinya tumbuh dengan kesedihan di dalam hidupnya. Hanafi sangat menyayangi Kansa, karena ia satu-satunya yang dimilikinya sekarang. Ia akan senantiasa menjaganya, menjaga kepemilikannya, agar jangan pernah pergi lagi dari sisinya. Sementara di seberang sana, seorang wanita tengah berada di sebuah rumah sederhana dengan pemandangan perkebunan di depannya. Dia duduk di teras rumah itu menghilangkan kedua kakinya. Ia memakai pakaian dengan gaya modis yang dipadu-padankan dengan sangat serasi, juga memakai hijab yang sedikit dimasukkan pada bagian lehernya, membuatnya terlihat simpel namun elegan. Ia meminum segelas teh hangat di sana, sesekali menyeruputnya dengan perlahan, menikmati setiap cipratan yang tercipta di dalam mulutnya. Sebuah mobil datang, dan keluar seorang lelaki yang sudah terlihat berumur. Lelaki itu mendekat sambil menyodorkan sebuah amplop coklat. "Nona, semua sudah selesai. Anda sudah resmi bercerai. Benarkah?" Dengan sigap ia membuka amplop itu, dan benar, mereka sudah resmi bercerai. "Ini surat dari pengadilan. Tak kusangka akan secepat ini. Terima kasih Tuhan, kau telah membebaskan aku dari cengkraman Hanafi," gumamnya dalam hati. Ya, perempuan itu adalah Insa. Dia sengaja menyewa sebuah rumah di pedesaan yang cukup jauh dari pusat kota, suatu tempat yang tak akan dapat ditemukan oleh semua pengawal Hanafi, karena tempat itu sulit untuk dijangkau. Insa meninggalkan semua yang telah diberikan Hanafi untuknya. Insa tak mau lagi ditemukan olehnya karena jejak yang selalu ia tinggalkan.
Insa juga sudah menguras habis rekening uang belanja yang biasa diberikan Hanafi tiap bulannya. Menurutnya, uang itu sudah menjadi miliknya, karena Hanafi memberinya saat dia masih berstatus sebagai istrinya. Uang dengan jumlah cukup besar itu ia bawa dan ia gunakan untuk menyewa sebuah rumah untuk keperluan hidupnya beberapa bulan ke depan sebelum ia bekerja dan membuka sebuah usaha dengan uang tersebut. Juga ia gunakan untuk membayar seorang lelaki yang ada di depannya ini untuk mengurus perceraiannya, karena Insa tak mau lagi hadir di pengadilan dan bertemu Hanafi. Jauh dari perbedaan, kurang dari 2 minggu gugatan cerainya pada Hanafi dikabulkan dan mereka pun sekarang resmi bercerai. Insa sangat lega mendengarnya. Kini ia tak lagi hidup dengan bayang-bayang Hanafi. "Kenapa prosesnya cepat sekali, Pak?" tanya Insa pada lelaki itu. "Saya juga tidak tahu, Nona. Jadwal persidangan kedua dimajukan, dan saat itu juga pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan Anda. Saya pikir mungkin ada campur tangan seseorang di sana, Nona, atau mungkin suami Anda juga yang memintanya untuk mempercepat prosesnya." "Ya, lebih tepatnya mantan suamiku, Pak. Siapapun yang ada di baliknya, aku tak peduli. Yang terpenting sekarang, aku telah lepas darinya, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Pak," jawab Insa sambil tersenyum puas. Insa beranjak di dalam mengambil sebuah uang. "Ini uang yang saya janjikan setelah gugatan saya dikabulkan, dan ini bonus untuk Bapak. Saya sangat berterima kasih pada Bapak karena telah membantu saya mengurus semuanya. Terima kasih, terimalah, Pak." Insa menyodorkan 2 amplop coklat kecil pada lelaki itu, yang langsung diterima olehnya dengan cepat. "Terima kasih, Nona, terima kasih. Semoga Nona mendapatkan kebahagiaan ke depannya." Lelaki itu pun pergi dengan penuh senyuman di bibirnya, karena mendapat uang dengan jumlah yang cukup besar, sesuai perjanjian, dan masih mendapatkan bonus dari Insa. Insa pun terduduk lagi di kursi teras itu, membaca lagi surat cerainya dari pengadilan. Melirik sebentar, mobil lelaki itu yang sudah mulai melaju dan hilang dari pandangan. Insa tersenyum tipis sambil membaca surat yang ada di tangannya. "Tak kusangkahan semua akan berakhir seperti ini." Insa meminum tehnya lagi sambil berpikir apa yang dia lakukan setelah ini. Ia sendiri, tak ada saudara ataupun keluarga. Sebelum ia menginginkan perceraiannya pun, ia sempat berkali-kali berpikir, bisakah ia hidup sendiri tanpa Hanafi? Insa telah terbiasa dengan hidup mewah. Ditambah lagi, Insa sudah tak memiliki siapapun di hidupnya. Tapi Insa juga tak bisa hidup berdampingan dengan Hanafi terus, apalagi dengan Kansa. Insa akan terus tersiksa dan sakit hati di sana. Lebih baik Insa pergi, mencari sendiri kebahagiaannya. Ia siap hidup susah lagi, tapi yang terpenting dia bisa lepas dari jerat Hanafi. Dengan uang yang tersisa, ia ingin membuka sebuah usaha, apapun itu, untuk membiayai hidupnya. Insa masih berada di pikirannya, membayangkan segala usaha yang terbesit dalam hatinya. Insa disadarkan oleh sebuah mobil yang sama dengan mobil lelaki tadi, tapi entah kenapa, mobil itu dari arah yang berlawanan. Insa menatap mobil itu dengan intens. Kalaupun itu mobil para pengawal Hanafi, ia tak ada lagi paksaan untuk kembali, karena ia bukan siapa-siapa lagi untuk Hanafi. Statusnya sekarang hanyalah mantan istrinya. Seorang lelaki keluar dari mobil itu, dengan tergesa menatap Insa dengan rasa khawatir. Mata Insa pun berbinar, melihat seorang pria yang mulai menghampirinya itu. "Kak Pras, kemana saja kau?" jawab Pras sambil menggoyang-goyangkan bau Insa pelan. "Susah sekali mencarimu, In. Ponselmu bahkan tak aktif lagi, dan kau hanya memberi petunjuk rumah di depan kebun. Gila ya, betapa banyak rumah seperti itu di negara ini. Sudah 5 hari aku mencarimu, dengan banyak rumah dengan kebun di depannya. Untung aku bisa menemukanmu." Pras berkata lagi dengan sedikit emosi yang dibuat-buat. "Hehe, maaf," jawab Insa sambil tertawa ringan. "Teh siapa ini? Aku haus sekali." Tanpa menunggu jawaban Insa, Pras langsung meminumnya sampai habis. Pras melihat cari kertas yang terlihat sedikit keluar dari amplopnya. "Apa ini?" Pras langsung mengambil amplop itu dan mengeluarkan isinya. Sementara Insa hanya tersenyum tipis dan duduk kembali ke kursinya sambil memandangi Pras
yang masih berdiri sambil membaca surat cerai Insa dan Hanafi. Kau benar-benar bercerai dengan Hanafi, In? Kau sudah resmi bercerai? Tanya Pras dengan tatapan tak percayanya pada Insa. Jawab Insa sekenanya. Pras menaruh sembarangan surat cerai itu di atas meja. Ia kini berada di depan Insa, berlutut di bawahnya. Apa yang kau lakukan, Kak? Insa canggung sendiri dengan posisi Pras seperti itu. Insa ingin segera berdiri, tapi dicegah oleh Pras. Apa itu artinya aku sudah mulai bisa mencari posisi dalam hatimu? Kata Pras dengan tersenyum manis, masih dengan posisi yang sama. Insa hanya tersenyum dan bergumam dalam hati. Tanpa kau mencari posisi itu, perlahan kau sudah mulai menempatinya. Melihat ekspresi Insa yang hanya tersenyum, Pras pun berdiri sambil tertawa ringan. Hehe, aku hanya bercanda, Insa. Kenapa kau bercerai dengan Hanafi? Bukankah keluarga kalian sudah lengkap sekarang? Pras sekedar basa-basi, menutupi rasa bersalahnya karena telah mengatakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk Insa. Aku tak bisa berumah tangga jika aku sendiri sudah tidak mempunyai rasa padanya, Kak. Perlahan mungkin aku bisa menerima Kansa, karena aku juga tahu ia hanya seorang bayi yang bahkan tak memiliki dosa. Tapi untuk Hanafi, entah kenapa aku sama sekali tak sanggup untuk hidup bersamanya lagi. Apalagi saat mengingat semua peristiwa itu kembali, dan bayang-bayang itu tidak bisa hilang begitu saja dalam hidupku. Meski sulit pada awalnya, aku yakin aku bisa hidup tanpanya, dan aku harus bisa. Insa berkata sambil menatap lurus ke depan. Pras hanya menatap Insa dan mendengarkan semua. Ia tak menjawab apapun. Ia hanya bergumam dalam hati. Aku yang akan membantumu untuk memulai hidup yang baru, melupakan semua kenangan pahit yang sama-sama pernah kita alami. Dua Bunga Setangkai, musim 1, tamat.